Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nida Wulandari, CGP Angkatan 2 Kabupaten Cianjur, mempersembahkan aksi nyata penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional di SDN Babakan Caringin 1. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semangat dong. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa bertemu lagi dengan pembelajaran yang berbeda ya. Kita belajar di alam karena pembelajaran kita tentang alam, tentang tumbuhan. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa dalam hati ya. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Hari ini apa yang akan kita pelajari? Yang pertama tentang kemerdekaan, proklamasi, dan yang kedua tentang tumbuhan. Ibu cek dulu kehadirannya untuk hari ini. Kelompok 1 siapa yang sudah hadir? Pak. Rehan. Udah, berarti cuma berdua ya. Coba sebelum memulai pembelajaran, kita rasakan dulu perasaan kita. Amati salah satu tubuh kalian, anggota tubuh kalian. Misalnya mau mengamati tangan nih, atau mengamati perut. Stop, relax dulu, relax, konsentrasi, ya, kaki boleh, kaki. Sudah fokus pada apa yang mau kalian amati, tubuh apa? Fokus dulu agar belajarnya bisa konsentrasi. Rasakan perut kalian ketika mengambil napas dan mengeluarkannya. Sebentar aja ngambil napasnya, sok. Tarik napas, keluarkan. Ya, sudah. Rasakan. Ada bagian tubuh kalian yang sakit? Alhamdulillah semuanya sehat. Bisa fokus? Bisa. Konsentrasi. Ya, kita mulai pembelajarannya. Ya. Sekarang tanggal berapa? 16 bulan Agustus. Diperingati hari apa? Hari kemerdekaan. 17 Agustus diperingati sebagai hari kemerdekaan. Nah, berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini juga tentang proklamasi kemerdekaan. Kita nyanyi dulu bareng-bareng yuk. Nyanyi 17 Agustus. Apa kan? Apa? Yuk mulai ya. 1, 2, 3. 17 Agustus tahun 45. Keluarkan suaranya. Hari kemerdekaan. Hari 17 Agustus diperingatinya dengan cara apa? Rame apa kan? Gimana dengan cara apa? Ramenya? Lomba-lomba. Terus apa lagi? Kerupuk, balap kerupuk. Kalau pagi-pagi suka ada siaran langsung di TV apa? Upacara. Nah, itu. Atau ningali tara upacara na. Nah, besok anu aya TV di bumi ningali siaran langsung upacara peringatan 17 Agustus. Ada salah satu yang khas ketika upacara 17 Agustus, yaitu detik-detik proklamasi. Ada yang pernah dengar nggak atau pernah baca bagaimana isi dari naskah proklamasi?
Coba sekarang dibuka bukunya. Di buku ada naskah teks proklamasi. buka. Coba Nuril baca yang keras. Dari proklamasinya. Proklamasi. Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan. Apa sih fungsinya naskah proklamasi itu? Untuk apa? Nah, jadi ketika sudah dibacakan proklamasi Indonesia merdeka. Kemudian dikibarkanlah, apa yang dikibarkan? Bendera apa warnanya? Bendera putih. Nah sekarang agar pengetahuan kalian bertambah, Evan, proklamasi silakan dibaca masing-masing. Nah sekarang kita akan belajar tentang membuat peta pikiran. Di sana ada di halaman 3 di sebelahnya. Itu namanya peta pikiran. Jadi untuk menjabarkan pikiran kita tentang bacaan yang barusan dibaca. Nah, di sana ada kata tanya. Coba dilihat ada kata apa saja. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Nah, di tengahnya ada yang di kuningnya itu. Nah, jadi kita akan bertanya tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Misalnya dalam pikiran kalian dulu nih. Di sana ada pertanyaan siapa? Kira-kira pertanyaannya bagaimana? Siapa Soekarno? Boleh. Apalagi? Menjahit Indonesia. Siapa yang menjahit bendera Indonesia? Ya, siapa yang menjahit bendera Indonesia? Boleh. Apalagi? Paham tidak? Maksudnya barusan membuat pertanyaan kan? Udah bisa membuat pertanyaannya, nanti ditulis di sini. Kemudian dilihat jawabannya ada di bacaan. Ditulis aja jawabannya. Gitu. Paham? Ya, sok sekarang dikerjakan. Sudah selesai? Ya. Coba dibacakan. Kapan? Sok, apa pertanyaannya? Kapan peristiwa dilakukan kemerdekaan Indonesia? Kapan peristiwa dilakukan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya? Pada tanggal 17 Agustus 1945. Jadi paham kan ya? Memperingati kemerdekaan yang keberapa tahun besok? 76. 6 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, ketika itu zaman dahulu kan berarti Indonesia itu baru merdeka. Nah, namanya baru merdeka berarti harus beradaptasi, menyesuaikan diri sebagai negara baru yang berbeda. Begitupun juga dengan tumbuhan yang ada di sekitar kita nih. Di belakang tuh ada tangga apa? Ada buahnya. Nangka. Di sana kelapa. Ini yang dekat ini. Jambu. Mangga, jambu. Nah, apakah pohon-pohon ini sama semuanya? Bentuknya? Berbeda kan ya? Nah, kenapa berbeda? Karena dia harus beradaptasi. Di sana ada juga tumbuhan yang hidup di air. Pohon apa? Kangkung. Nah, sekarang kalian nih berdua berkelompok ya, tapi berdua ini bertiga aja. Nah, berempat aja. Empat. Mengamati tumbuhan yang ada di sekitar kita ini. Jadi sekarang coba dibacakan
Bapak. Silakan dibacakan bagaimana hasil pengamatannya. Yang keras ini. bentuk bunga kelapa. Kalau yang laki-laki kelompok yang ini ya, terima kasih untuk kelompok perempuan. Yang kelompok laki-laki silakan mengamati pohon apa tadi? Genjer. Genjer. Silakan dibacakan hasilnya. No, baca no. Di mana genjer tumbuh di air? Di air. Terus Bagaimana bentuk genjer? Lebar. bentuk apanya? Daun. Oh, bentuk daunnya lebar. Sekarang kalian bisa bedakan dari hasil pengamatan barusan cara tumbuhan beradaptasi. Kalian bisa bedakan tadi salah satunya yang terlihat itu bentuk daun, Kalau kelapa daunnya kecil memanjang. Kalau genjer ini daunnya lebar. Nah, kenapa? Karena untuk menyesuaikan tuliskan bagaimana perasaan kalian setelah mendapatkan pelajaran hari ini. Kemudian apa saja ilmu-ilmu yang sudah kalian peroleh hari ini, dan tuliskan juga harapan kalian. Setelah ini harapan kalian untuk pembelajaran yang berikutnya ingin seperti apa? Silahkan dituliskan. Ayo sekarang kita sampai pada ujung pembelajaran. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Yang pertama tadi kita belajar tentang proklamasi. Nah, proklamasi itu sebagai tanda bahwa Indonesia merdeka. Terus tadi apalagi kita mempelajari tentang makna proklamasi. Apa tadi maknanya? Meneladani pahlawan. Yang terakhir kita belajar tentang tumbuhan, perbedaan tumbuhan yang hidup di darat dan di air, adaptasi tumbuhan. Nah, untuk kegiatan di rumah besok kan kita memperingati hari kemerdekaan. Coba kalian nanti menyanyikan lagu wajib nasional. Lagu wajibnya bebas ya, boleh milih. Di video sambil nyanyi dikirimkan ke ibunya. Sekarang berdoa ya. Silakan dipimpin berdoa Nuril. Selesai. Oh. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Refleksi untuk pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional pada aksi nyata kali ini dimulai dari tahap perencanaan. Ketika perencanaan semula saya bingung, namun setelah melihat materi dan berkonsultasi dengan kepala sekolah, alhamdulillah diizinkan belajar di belakang sekolah. Ketika pelaksanaan awalnya lokasi yang disurvei itu kan sawah masih kering, dan ketika akan melaksanakan sawahnya sudah digarap, jadi kami harus mencari lagi, tapi alhamdulillah ketemu dengan tempat yang nyaman. Dan di situ ada tanaman-tanaman air juga, sangat menunjang untuk pembelajaran kami yang siswa mengamati tumbuhan yang tumbuh di air dan di darat. Untuk pembelajaran sosial emosional saya terapkan di awal dan di akhir. Yang jurnal aktivitas itu sebenarnya sudah saya terapkan 2 atau 3 tahun yang lalu kepada anak-anak. Setiap hari itu harus menuliskan apa yang dirasakannya atau yang dialaminya atau yang dilihatnya. Nah, ke dalam bentuk tulisan walaupun hanya 1 kalimat. Biasanya saya menyebutnya di buku diary gitu. Tapi sekarang saya ganti menjadi buku literasi karena selain menuliskan
mengungkapkan perasaannya, juga memperbaiki dalam literasi menulisnya gitu. Untuk pembelajaran berdiferensiasinya, di sana kan siswa mengamati tumbuhan. Nah, tumbuhan yang diamatinya itu silahkan diberi kebebasan karena di sana banyak sekali ya, pembelajaran tempatnya sangat menunjang. Jadi alam itu sebagai media langsung untuk anak belajar. Dan momennya juga pas karena sekarang bulan Agustus dan salah satu materinya pun tentang proklamasi. Nah, untuk anak sesuatu yang lebih nyata bagi dia itu pembelajarannya lebih bermakna ya, terutama di tingkat sekolah dasar, karena sesuai dengan tahap berpikirnya yang masih konkret. Dan untuk yang harus diperbaiki itu sangat banyak. Salah satunya dalam mengkondisikan anak ketika di alam